Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Ya Allah. Yang saya hormati Bapak Kecil Tuhapun perangkat Gampung, kemudian Imam Cik, Imam Rawatib, pengurus BKM, kemudian yang kita hormati juga kepada pimpinan Majelis Arafah Ustaz Zul, kemudian para alim ulama sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat dosa, apakah dosa itu kecil atau besar? Diampuni enggak oleh Allah? Ya, Pak. Jadi kita di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya itu, kata Rasulullah, itu setiap hari beristighfar dan mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Jadi istighfar yang dimaksud di sini Rasulullah mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim itu ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita selalu mendengar ayat ini, Pak. Tapi kita tahu nggak taubatan nasuha itu apa? Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang nasuha. Ada yang membaca taubatan nusuha. Jadi taubatan nasuha atau qiraat yang kedua, tubu ilallahi taubatan nusuha. Di dalam berbagai literatur tafsir itu makna nusuha itu sighah mubalaghah. Itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Kasyaf, itu nasuha atau nusuha adalah sighah mubalaghah minan nasihah. Itu dari nasihat. Maka taubat nasihat, nasihat nusuha. Nasihat itu apa sebenarnya? Ya, Pak. Nasihat itu apa? Kita mungkin mendengar juga ad-dinun nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Nasihat itu selalu kita terjemahkan sebagai nasihat. Kita terjemahkan begini, Pak. Agama itu adalah nasihat. Padahal din itu bukan agama maknanya, Pak. Din itu dua. Imam An-Nawawi itu di dalam kitab beliau ada dua itu. Kitab Arba'in Nawawiyah. Yang kedua Asy-Syarhul Kabir li Arba'in Nawawiyah. Itu makna din itu kata Imam An-Nawawi yahtamilu maknayani. Itu mengandung dua makna. Yang pertama al-a'malu, yang kedua yaumul ba'tsi. Al-a'mal itu apa artinya? Perbuatan manusia itu, ya, itu ad-din. Atau yang kedua, nanti akan kita lihat apa maksud perbuatan manusia itu. Makanya ad-dinun nasihah. Perbuatan manusia itu an-nasihah. Nasihah itu apa? Nasihah itu ada tiga maknanya. Kita ambil dua saja, Pak. Yang pertama nasihat itu al-ikhlasu al-ibadatu lillah. Ikhlas beribadah karena Allah. Maka makna ad-dinun nasihah, amal perbuatan kalian kata Rasulullah, kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus ikhlas dalam beribadah. Nanti coba dibuka dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Itu Imam Nawawi sendiri yang menjelaskan makna ad-dinun nasihah. Kemudian ada 7 ulama besar lagi, Pak, yang menjelaskan makna ad-dinun nasihah itu adalah amal perbuatanmu kalau ingin diterima oleh Allah, maka harus ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, ya, Pak. Yang kedua itu apa? Hakullah. Ya, jadi hakullah adalah hak Allah. Kita harus tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ketika dalam beribadah.
Berarti kalau ibadah tidak ikhlas, ibadah riya dan lain sebagainya, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna taubatan nasuha atau taubatan nusuha. Yang pertama, itu nasuha atau nusuha itu adalah sighah mubalaghah. Jadi dari nasihat, nasihah, nusuha. Satu. Yang kedua, yang dimaksudkan nasuha adalah al-a'mal. Jadi hentikanlah perbuatan maksiat dengan menjaga anggota tubuh. Jangan buat lagi. Kalau dulu kita sering melihat maksiat, jangan buat lagi. Kalau dulu kita sering menzalimi orang lain dengan tangan ini, jangan buat lagi. Kalau kita dulu sering ghibah orang lain, jangan buat lagi. Kalau kita sering mendengar ghibah, jangan buat lagi. Karena nanti seorang berprinsip begini, saya tidak ghibah, tapi saya cuma mendengar ghibah. Rasulullah mengatakan, mendengar ghibah dan ghibah itu dosanya sama. Sama dosa, Pak. Orang ghibah dengan mendengar ghibah itu sama. Maka sahabat ketika mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak ghibah orang lain, tetapi saya cuma mendengar ghibah. Rasulullah mengatakan, orang yang ghibah orang lain dan mendengar ghibah itu dosanya sama. Makanya taubatan nasuha itu adalah taubat anggota tubuh, Pak. Anggota tubuh. Apakah hati begitu juga? Dulu dengki sama orang lain, sekarang jangan dengki lagi. Makanya di dalam tafsir Sawi itu ada 3 syarat supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kita meremehkan, ini kan dosa kecil, ini dosa kecil. Jadi makanya memang ada dosa kecil. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, hati-hati ya Aisyah terhadap dosa kecil. Jadi dosa kecil itu iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Jadi jangan pernah meremehkan dosa kecil. Alah ini kan kecil. Lama-lama menjadi besar. Ribah orang lain kan cuma sedikit saya ribah, tengok dah ribah lau. Lusa dah ribah lau. Akhirnya ribah itu menjadi banyak. Hari ini kita meninggalkan salat, besok meninggalkan salat, besok meninggalkan salat. Akhirnya menjadi orang yang tidak pernah salat lagi. Atau kita berbuat dosa kecil yang lain, kita melihat maksiat ala kaubur matiunnya, kan ubud. Maka lama-lama dia menjadi besar. Maka Imam Sawi di dalam tafsir beliau itu ada 3 syarat. Seorang itu supaya taubatnya diterima, supaya taubatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum kita masuk syarat itu, kita melihat ada sebuah hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian berbuat dosa, kemudian kalian beristighfar kepadaku, akan aku ampuni dosa kalian wala ubali. Dan saya tidak akan pernah mengungkit-ungkit kembali dosa kalian, termasuk di padang mahsyar, tidak diungkit lagi oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau kalian mendatangiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa kalian itu seluas gunung, setinggi gunung. Saya ampuni dosa kalian wala ubali, dan tidak akan pernah saya ungkit-ungkit lagi, kata Allah. Yang ketiga, apabila kalian mendatangiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa kalian seluas langit dan bumi. Tapi dengan syarat, jangan pernah syirik kepadaku. Ini tadi kan 1, 2, 3. Yang 1, 2 itu dosa yang tidak dosa besar, Pak. Itu bukan dosa syirik, bukan dosa-dosa besar. Tetapi yang ketiga ini, Allah mengatakan barang siapa yang datang kepadaku dosanya seluas langit dan bumi, dia syirik, dia berbuat maksiat, termasuk dosa-dosa besar, Pak, akan aku ampuni, kata Allah, tapi dengan syarat Allah yusyrik bi syai'an, tidak mensyirikkanku sedikit pun, kata Allah, akan saya ampuni dosanya wala ubali, dan aku tidak akan pernah mengungkit-ungkit kembali dosa yang sudah dia lakukan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ketemu satu sama lainnya, maaf maaf, lahir batin, padahal lahir saja, Pak, batin buktinya mana? Setelah 20 tahun kemudian, itu yang 20 tahun itu diungkit kembali, Pak. Baik dipilih yang cukup tak hati lu jamun ganya. Cukup tak hati lu jamun. Tetapi Allah ketika kita berbuat dosa di padang mahsyar enggak akan diungkit lagi, Pak. Tapi dengan syarat kalian bertaubat kepadaku, kata Allah. Kalian minta maaf kepadaku. Tetapi kata Imam Sawi, wa'lam anna taubata mimma la yata'allaq bi haqqin adamiyyin. Tapi ingat,
Jangan ada hubungannya dengan hak adami, Pak. Kita berhutang sama si fulan. Ya Allah, lu bertobat, hana lu ulang le, betul hutang bayu ile, Pak. Bayar dulu hutangnya. Jangan hutang di sini, hutang sini. Saya taubat nasuha ya Allah. Bertobat nasuha ya Pak. Jadi kalau mau dengan syarat, kata Imam Sawi wa'lam, ketahuilah taubat yang dimaksud nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tadi tidak ada hubungan dengan manusia. Artinya ada dalam hadis qudsi yang lain. Kalau kamu bermasalah denganku, minta maaflah denganku. Kalau kamu bermasalah dengan hambaku, maka aku tidak akan ikut campur, kata Allah. Kamu menyakiti hati dia, minta maaf sama dia. Kamu berhutang sama dia, minta maaf sama dia. Kamu bermasalah sama tetanggamu, selesaikanlah masalah itu. Tidak ada hubungan denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Sawi ada 3 syarat supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya menyoda fikir-fikir jumlah umur padu menawaten tu dalam taubat Pak. Ya, Pak. Ini umur diberikan waktu oleh Allah 60 tahun, kan tak banyak 60 tahun. Coba kita bagi-bagi, Pak. Tak main-main di dunia bedum-tun. Tak pengegok bedum-tun. Tak kalian mati bedum-tun. Tak taubat, tak menyona taubat nih, Pak. Maka kalau kita tidak bertaubat, maka kesempatan kan sedikit sekali, Pak. Hanya 50 tahun, hanya 60 tahun, hanya 70 tahun. Menyona taubat kabeh ini, Pak. Jadi makanya ada 3 syarat. Imam Sawi mengatakan syarat yang pertama, ayyuqli'a adz-dzunuba fil hal. Jadi yang pertama untuk menutup maksiat, Pak. Ana lu begat le Allah matinya. Saya enggak buat lagi, saya enggak lihat maksiat lagi ya Allah. Ana lu zalimi gob le ya Allah. Saya tidak syirik lagi ya Allah. Ya, ini kalau sudah tinggi sekali, Pak. Saya tidak syirik lagi kepada Engkau ya Allah. Ya. Saya tidak syirik lagi. Saya tidak berbuat maksiat lagi. Berjanji dengan Allah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyandama bima fa'ala. Jadi dia merasa menyesal terhadap apa yang sudah dia lakukan. Lu menyesal ya Allah, lu kegau, lu menyesal, lu zalimi kau, lu menyesal. Terutama yang lebih tinggi lagi, saya syirik kepada Engkau ya Allah, saya sangat menyesal sekali ya Allah. Saya berbuat dosa besar, saya sangat menyesal sekali ya Allah. Ini seperti yang dilakukan, coba nanti kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang ulama, Pak. Terus ulama ipoh, Pak. Ketika mendatangi ulama yang ke-98, dia tanya, ini dosa saya membunuh orang lain. Kalau saya bertobat, diampuni enggak? Oh, hana yang puni la neraka itu, Pak. Orang ulama itu ditebas kepalanya, sehingga 99. Ijalah mbak ulama terakhir, mentertu. Itanyang lo, kalau saya bertobat, diampuni enggak dosa saya? Itu semua ulama sudah dibunuh semua, sudah hampir 100 orang. Ulama yang terakhir mengatakan, dalam detik ini kamu bertobat kepada Allah. Dalam detik ini dimaafkan dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, tinggalkan maksiat itu dan jangan ulangi lagi. Mudah-mudahan pemudanya, Pak. Pedang yang ada di tangan dia jatuh ke bawah. Kemudian apa dia katakan? Apa yang harus saya lakukan? Sekarang pergilah kamu ke sebuah tempat, belajarlah agama di sana. Nemurno agama ini. Kamu beribadahlah kamu. Belajarlah cara untuk beribadah. Pergilah ke situ. Ketika dia pergi, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Ini cerita ini bukan mengada-ngada, apa? Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika dia meninggal dunia, turunlah malaikat. Ya, jadi malaikat mengatakan, "Nyo calon penghuni nerakanya." Dia sudah berbuat maksiat, tapi bertobat belum lagi, Pak. Belum bertobat lagi. Karena belum sampai ke tempat itu lagi. Turun satu malaikat lagi, Pak. Imedawa itu tidak, dia ini calon penghuni surga. Kenapa? Dia sudah meninggalkan amal kejahatannya. Aiji mendawa, Pak. Malaikat mendawa. Tidak, dia penghuni neraka. Tidak, dia penghuni surga. Fa'arsalallah, Allah mengutus lagi satu malaikat lagi untuk menjadi pendamai di antara 2 malaikat ini. Apa kata malaikat yang ketiga? Sekarang kita ukur saja dari dia berbuat maksiat sampai ke tempat dia berbuat apa kebaikan. Coba kita ukur, dia meninggal di tengah-tengah. Ukur. Lebih jauh dia berbuat tempat dengan berbuat kebaikan atau dekat dengan tempat dia berbuat apa kebaikan atau maksiat? Rupanya lebih sedikit perjalanannya untuk menuju tempat dia bertobat. Maka Allah mengatakan masukkan dia ke dalam surga. Sudah dianggap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bi ayya azama bi annahu la ya'ud. Dia berjanji tidak akan syirik lagi kepada Allah. Dia berjanji tidak akan berbuat dosa besar lagi.
Sekarang kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita lihat untuk apa bertobat itu, untuk apa sebenarnya. Kan ada dua hal nanti. Dalam surah At-Tahrim itu ada dua hal. Untuk apa fungsi kita bertobat? Sebelum kita masuk ke dua hal itu, kita akan melihat dulu hadis Rasulullah yang mengatakan, saya setiap hari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saya beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Minimal kita ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nyobi-abi sembahyang, assalamualaikum, assalamualaikum, demenak kau Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, HP le buka Pak. Ya, jadi artinya apa? Kita kalau sudah masuk beribadah, itu dunia tinggalkan dulu sebentar. Kenapa ketika kita masuk ke dunia ibadah mau kita tinggalkan, Pak? Coba lihat ketika kita itu berbisnis, Pak. Pernah tinggal tentang agama. Agama kita tinggalkan semua ketika berbisnis. Ini kenapa ketika kita beribadah tidak kita tinggalkan dulu bisnis sebentar saja, Pak. Tidak lama. Waktu kita masuk ke masjid, tinggalkan lain sebentar. Putuskan hubungan sebentar. Nyo hana butuh HP mentana, Pak. Mentana HP. Assalamualaikum, assalamualaikum, kalian pesan, Pak. Tutup dulu itu, Pak. Istighfar dulu. Pada suatu hari, ini cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama Baghdad, Pak. Beliaunya cukup malai murung, Pak. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma tidak ada orang yang tahu muka Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka cuma mendengar namanya saja. Begitu beliau terkenal, maka ketika orang mendengar nama Imam Ahmad bin Hanbal, mereka sudah tahu, oh ini orang malim, Pak. Ini orang malim. Rupanya pada suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal hatinya itu diarahkan oleh Allah untuk pergi ke sebuah tempat di Basrah. Jadi dari Baghdad menuju Basrah itu jaraknya 531 atau 35 km. Dari Medan 600. Ini berarti ke sini lagi lah, Pak. Ke sini lagi. Paling enggak sampai Aceh Damiang, ya, Pak. Jangan depak, ya, Pak. Jalan dia. Ini ada apa? Hati saya ini menyuruh saya untuk pergi ke sebuah tempat. Rupanya setelah itu sampai ke Basrah. Setelah sampai ke Basrah, karena beliau tidak sanggup lagi jalan itu, ada sebuah masjid, beliau istirahat di masjid itu. Ketika mau istirahat di masjid, sudah ibadah. Waktu habis ibadah mau istirahat. Jadi kata penjaga masjid, oh hancur penjaga masjid nak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang tersohor di Baghdad itu. Beliau nak tahu. Dia pikir orang biasa, Pak. Maka dipanggil ya Syekhu. Wahai urung tuha, masjid nanti gini. Dia tidur di luar. Oh anjir, luar anjir, Cik. Saya sebentar saja. Tidak bisa juga. Enggak anjir, Pak. Rupanya ketika itu lewatlah seorang penjual roti, Pak. Ya, penjual roti. Penjual roti ini mengatakan kepada Syekh tadi, Pak. Dia enggak tahu kalau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Ada apa? Saya nak tahu hati saya diarahkan oleh Allah menuju ke Basrah ini, tapi nak tahu tujuan saya untuk apa. Dan saya mau menginap, enggak dikasih nginap di masjid itu. Begini saja, nginap di rumah saya. Cuma nanti apa adanya, ya apa adanya, boleh deh. Pergi ke rumah pemuda ini. Sampai ke rumah pemuda ini, apa kata pemuda ini? Wahai orang tua, ya karena orang Arab itu kalau panggil syekh itu ada dua, Pak. Yang pertama urung tua, yang kedua urung muda mentang tapi ilmu kat tua, ya, Pak. Ya. Urung muda ilmu kat tua. Yang kedua terbalik, urung tua, pihak kayak muda, Pak. Ya terbalik, ya, Pak. Urung kat tua kayak muda, ya, Pak. Rupanya setelah itu kata pemuda ini, wahai orang tua, istirahat dulu ya. Saya mempersiapkan roti untuk besok. Ya, nampak. Jadi kan diaduk-aduk dulu. Itu kalau mau ingin buat cane, yang diaduk-aduk oleh Pak roti, Pak, supaya mengembang dia. Nanti disimpan, ya, Pak. Sedang aduk memet-met apa yang pemuda itu, Pak. Dilihat apa yang diucapkan pemuda itu, jampi-jampi, ya, Pak. Aduk-aduk jampi-jampi. Imam Ahmad bangun dan bertanya, kamu baca apa itu? Dari tadi saya lihat ketika sedang mengadu adonan, kamu baca sesuatu. Saya baca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Katanya menina sedang adu-adu, sedang ada temenaan, ya, Pak. Belum melewat anu mesipak tepung, kita malamnya kamu dah mah tepung lah, Pak. Kata-kata anu lemah. Atau sedang nyanyi karoi lamnya, Pak. Kata-kata anu lemah. Apa enggak kue kita kerah, Paknya? Jane-jane kerah, Pak. Jadi hasil denak dan denak-denaknya, Pak. Ya, ada benar. Apa yang kamu ucapkan? Saya beristighfar. Dari berapa tahun? Sudah 30 tahun saya beristighfar. Tidak sedang mengadu ini saja. Sedang saya duduk, sedang saya ini tolak jualan, saya astagfirullah. Apa untungnya bagi kamu? Kamu beristighfar itu.
Oh, banyak sekali untungnya. Setiap doa saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan saya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua dikabulkan. Cuma dia tidak minta kaya, Bang. Hanya laki kaya. Menyokong-nyokong dikabulkannya adalah kaya juga. Benar jabatan dua apa? Meneno apa benar heboh. Nah heboh benar apa? Pemuda ini tidak. Dia minta ketenangan jiwa, supaya rahmat, supaya berkah rupiahnya. Cuma kata pemuda ini, ada satu hal sudah 30 tahun saya minta kepada Allah, tapi belum Allah kabulkan sampai sekarang. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu? Saya dari dulu 30 tahun yang lalu saya minta, ya Allah, lon pemerempok nganggure ya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tidak tahu rupanya bagaimana. Lonjak ke dia Basrah, hai lonjak. Lonjak ke dia Baghdad, hai lonjak ya Allah. Saya mohon kau pertemukan saya dengan ulama itu ya Allah. Imam Ahmad dari Umar dipeluk oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Sayalah orang yang kamu doa minta dulu. Saya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dalam sebuah riwayat pemuda itu pingsan dan meninggal dunia. Ya. Nanti biar sampai bina, oh hai lu istighfar mati ni. Kan bukan itu, Pak. Ini artinya apa? Pemuda ini karena sangat terharu sekali dia. Artinya dulu masih kepada Allah, ya Allah, ana nerima doa lu ni Allah. Ana nerima. Rupa ji gara-gara ada syai, Pak, maka boleh istighfar. Maka satu syarat supaya diterima, boleh istighfar. Maka Rasulullah mengatakan, orang bodoh, tahu enggak kamu orang bodoh, kata Rasulullah. Orang bodoh itu dia berdoa supaya masuk ke dalam surga. Dia berdoa, ya Allah, nu pertama dalam surga. Cuma dia berbuat maksiat, hari-hari dia buat maksiat. Sesuatu hal yang bisa membuat dia masuk ke dalam neraka itu yang dia lakukan. Itu orang bodoh namanya. Minta masuk dalam surga tapi buat maksiat. Orang cerdas itu kata Rasulullah, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam surga dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Itu orang cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi putalah ada dua ni istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh hai lư tha ni bahai. Habis teman tiga macam bah. Astagfirullahalazim kathir memang, kathir. Daripada ada menak agak memang. Atau dia habis salah paling enggak dalam sehari itu 5 kali kita istighfar, astagfirullahalazim. Habis teman lehu. Habis teman kata astagfirullahalazim kathir. Oh hai lư tha. Oh thiuro paling enggak 3 macam bah. Paling enggak kita dalam sebulan itu ada istighfar 30 kali lah. Dalam setahun kita beristighfar kepada Allah 365 hari. Umah eji lo letat sampai istighfar gede mak. Enggak usah istighfar. Artinya istighfar itu kalau kita berbuat kebaikan untuk kita sendiri. Kalau kita berbuat kejahatan juga kembali kepada kita sendiri. Kalau merujuk ke dalam surah At-Tahrim, untuk apa fungsi kita istighfar? Habis teman yang kedua, astagfirullahaladzim, yang kepunya ini. Atau ada bedah dengan malam katanya, dah istighfar kepada Allah ya Pak. Itu untuk apa sebenarnya? Atau kita duduk di antara dua sujud. Coba duduk di antara dua sujud. Kalau kita memahami doa di antara dua sujud, yang katanya taduk dan nikmati itu Pak. Yang mungkin tebi mata tebi veteran taduk. Rabbighfirli warhamni. Yang kasih punya mata. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang tak nikmati Pak. Yang salah jiwa kita duduk di antara dua sujud itu cuma sebentar saja Allah Akbar. Allahu Akbar. Nyapu lagi baca lagi ni Pak. Jadi duduk antara dua sujud coba baca semuanya itu Pak. Ya, kalau bisa kita baca tengah malam sedang salat tahajud, yang nak baca dia baca. Rabbighfirli ni pemaaf lu ni Allah. Warhamni ni sayang lu ni Allah. Lagi ni sayang orang lain. Kita nak usah jauh-jauh Pak. Supaya emosional kita bangkit. Ni sayang lu lagi ni sayang Nabi Muhammad ya Allah. Nya ni Pak. Tapi ni sayang lu lagi si pulang. Tapi tu pulang beruakai ji ni Pak. Nah sayang lu lagi nah sayang dengkunya, tapi dengkunya kadang-kadang berkaji nyawa. Jadi artinya kan kita enggak termotivasi. Sayanglah saya seperti engkau sayang Nabi Muhammad ya Allah. Nah sayang lu lagi nah sayang Nabi Adam, lagi nah sayang Nabi Khidir, lagi nah sayang Nabi Yusuf ya Pak. Itu Nabi Yusuf alaihissalam sudah level-level tinggi ya Pak. Masuk apalagi nabi-nabi yang lain. Maka Allah mengatakan apa? Kadzalika kidna li Yusuf. Itu Yusuf itu saya berikan apa? Eksklusif dia itu Pak. Itu lam taklil di situ Pak. Itu lam taklil. Kadzalika kidna li Yusuf. Yusuf itu spesial itu. Kenapa? Selalu teringat kepada Allah. Maka perlakuannya juga spesial kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya fungsi istighfar ini dua apa ya Pak? Yang kepu dan istighfar. Ini ada dua.
Asa Rabb, apa namanya? Asa rabbukum Asa, mudah-mudahan. yang kedua. Asa rabbukum ayyukaffir ankum Asa rabbukum ayyukaffira sayiatikum. Ya. Yadkhulul jannah. Ini asa itu di dalam tafsir Sawi. Asa itu namanya tarjiyah taka namanya. Arti tarjiyah taka itu akan betul-betul terbukti. Ya, jadi bukan angan-angan saja. Contoh, kita kalau bekerja di sebuah perusahaan, pimpinannya mengatakan begini, nanti kalau kamu rajin kerja, gajimu saya tambah. Ya hana tente lah mai. Hana tente. Setelah bulan depan katanya, "Hai, nepeka tambah gaji." Undang-undang sudah berubah. Hana jadi tambah gaji, ya, Mbak. Oh, mak gede kamu nyesal, ya, Mbak. Atau nanti begini, kalau mau ke sana aturannya begini. Tajak ada gede. Waktu itu gede pun aturan sudah berubah. Ya, nih, Mbak. Kalau ingin buat SIM, buat KTP, aturannya begini. Tajak ada tamanya nyu aturan. Oh, harus nanti bodoh. Hai aturannya aturan awai, aturan awai. Tetapi aturan Allah tidak akan pernah berubah. Itu makna asa di situ. Asa itu maknanya asa taraji. Tetapi taraji di situ kata Imam Sawi tarjiyatun taka, kata beliau. Anda perlu ragu, Pak. Kalau kita ingin yukaffir ankum sayiatikum, ini kalau di dalam yukaffir itu, kalau di dalam terjemahannya Allah mengkafirkan dosa-dosa. Apa maksud mengkafirkan dosa? Kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit. Syekh Tantawi mengatakan yamhullahu dzunubakum. Allah menghapus dosamu. Makna menghapus apa? Nyo ada mejanya ada debu, Pak. Ini kalau versi tafsir Al-Wasit. Kalau di atas meja ini ada debu, kita ambil lap, kita lap, itu makna yukaffir. Itu versi tafsir Al-Wasit, Pak. Artinya debu nak ada lagi, Pak. Debu nak ada lagi. Itu makna yukaffir, satu. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir, atau yang kedua dalam tafsir Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, yukaffir itu maknanya apa? Yuzilu. Apa itu yuzilu? Yuzilu itu menutup. Jadi nyona apa ya, Pak? Pemaki pancaran itu penceramah kena apa yang kipan? Gecok saja dah getuk. Pertanyaannya apa yang mentang miyuk saja dah mentang apa ya, Pak? Kalau nanti diangkat masih ada debunya. Makanya Tuan lebih condong kepada pendapat Imam Ibnu Katsir. Apa Imam Ibnu Katsir? Yukaffir ankum sayiatikum. Itu ditutup. Nanti dibuka kembali, dilihat aci nebanding-banding. Banyak dosa apa banyaknya? Kira-kira lompat tahu. Ya, Pak. Itu mana yukaffir? Artinya yuzilu. Yuzilu itu maka bahasa Arabnya kalau muzil itu setipu, ya, Pak. Kita menulis sesuatu, kemudian umatanlah ada tulis, ya, Pak. Kita ambil setipu, kita tulis lain di atasnya. Apakah tulisan di bawah itu hilang? Tidak. Yang menyodak roh baca-baca tulisannya masih ada, ya, Pak. Apakah dosa kita hilang? Tidak. Kita dulu berbuat maksiat 20 tahun, 30 tahun yang lalu kita buat maksiat. Ketika umur 60 tahun kita bertobat, hanya ditutup saja, Pak. Ditutup saja. Maka ketika seorang protes dia, "Lon hana lembaga kebukaan ada nyopu le, nyopu enggak boleh. Nyopu." Ya, Pak. Itu makna yukaffir. Jadi yukaffir itu ada dua. Yamhu itu dihapus sama sekali. Yukaffir yang kedua maknanya apa? Yuzilu atau izalatul dzunub. Jadi izalah itu apa? Ditutupnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yudkhilakum jannat. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Nya hana perle hireun, ya, Pak. Hana perle ragu. Nyo hireun pu betul ya. Apa betul istighfar bisa masuk? Hana perle ragu, Pak. Maka ini namanya apa? Tarajiyatun taka namanya. Jadi taraji yang betul-betul terjadi dan tidak perlu ragu kita. Maka dua ini akan dapat. Ditutup dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang kita bertanya lagi. Kenapa dalam bentuk jamak? Yudkhilkum jannat. Ya, ini khusus bagi orang bertaubat, Pak. Kenapa tidak yudkhilakum jannah? Dimasukkan ke dalam surga. Surga itu kan banyak. Tidak mungkin kita masuk ke semua surga. Kalau kita sudah masuk ke dalam surga Jannatul Ma'wa, maka dalam Jannatul Ma'wa. Kalau kita masuk dalam surga Firdaus, maka surga Firdaus. Tidak menguasai semua surga. Ini bagaimana jawabannya? Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang berbuat dosa, orang yang bertobat. Ketika dia bertobat, seakan-akan Allah mengatakan apa? Kalau bisa saya kasih semua surga saya kasih. Mandum surga lonjo, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak mungkin, ya, Pak.
Seorang itu harus satu surga saja. Ini namanya majaz mursal alaqah kulliyah. Disebutkan banyak tetapi sebenarnya cuma satu surga. Pada suatu hari ada seorang pemuda, dia minta berdoa kepada Allah untuk masuk ya Allah menyo pun haji mehedon pertama dalam surga menyohana kagah ya Allah ya Pak. Ya, ada juga orang minta begini. Masukkan saya ke dalam surga walaupun hanya duduk di pintu saja nak apa-apa juga. Ya, Pak. Ketika itu apa ditegur oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabat, mintalah surga Firdaus, utlubul Firdaus. Firdaus itu kan surga paling atas. Di dalam tafsir Baydawi dikatakan, kenapa Firdaus? Kenapa kita minta Firdaus? Itu sungai-sungai yang berada di surga yang lain, itu mengalirnya min Firdaus, dari surga Firdaus. Nanti seorang masuk surga Jannatul Khuldi, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Itu semua surga itu airnya semua berasal dari Firdaus. Jadi makanya ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mendatangi Rasulullah, beliau ahli sufah, Pak. Ahli sufah itu apa? Sahabat Rasulullah yang gathil, miskin. Sehingga karena tidak ada tempat tinggal, dia tinggal di masjid, Pak, masjid. Maka apa yang dilakukan pemuda ini? Selalu menjaga Rasulullah kapan Rasulullah bangun tidur, kapan Rasulullah salat tahajud. Ketika Rasulullah salat tahajud, dia langsung mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata biwudu'in. Makanya wudu dengan wudu itu berbeda. Kalau wudu itu air wudu. Kalau wudu perlengkapan wudunya. Fa'ata biwudu'in. Dia datang mendatangi Rasulullah dan mengambil peralatan wudu. Coknya cinu, cok selop ya Rasulullah untuk ambil ini Rasulullah. Rasulullah heran juga, ini ada maunya ini pemuda ini. Ada maunya. Yang lagi kini ada jaga tu bakal-bakal Pak, dapat gelih junya, dapat gelih itu pimpinan Pak. Ini ada maunya ini, punya pangkat atau tambah gaji Pak. Ini ada maunya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada pemuda ini, "Kamu ada maunya? Mau apa kamu dari saya?" "Ya Rasulullah, saya mau masuk dalam surga ya Rasulullah. Tetapi tidak masuk saja bersama engkau ya Rasulullah." Ya, maka tutah dah. Masuk dalam surga mau bersama Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan, "Jangan minta itu, minta yang lain." "Tidak ya Rasulullah. Saya akan terus minta ini ya Rasulullah. Tolong masukkan saya ke dalam surga bersama engkau ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan lagi, "Minta yang lain." Laki lain baik lakinya. "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah terdiam sebentar sambil mengatakan apa? "Berjanjilah kamu denganku. Kalau kamu ingin masuk surga bersamaku, hendaklah kamu itu bikasratis sujud. Perbanyaklah sujudnya, Pak. Perbanyaklah kamu sujud kepada Allah." Maknanya apa? Perbanyaklah kamu dekat dengan Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo tema yang pidan ingin temang surga le, Pak. Seorang berbuat maksiat, dia ingin ya Allah tunjuk keberkahan kepada lu. Nah, mungkin keberkahan datang kepada orang yang berbuat maksiat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kafi kapol 7 kurang 5, Pak. Jadi secara garis umum, artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengajak, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi marilah kita bertaubat, taubat nasuha. Jadi arti taubat nasuha apa? Taubat nasuha, taubat yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya. Jadi bukan taubat mulut saja, bukan taubat seluruh anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat. Maka ketika kita mata berbuat maksiat, maka yang lain juga jangan buat maksiat, baik mata-mata. Lu orangnya hana lu kalau mati tapi lu kau memang. Ya. Jadi semua anggota tubuh. Maka ini namanya yukli. Arti yukli apa? Menutup semua sarana untuk bisa berbuat maksiat. Jadi bukan mata saja, bukan telinga saja, tapi seluruh anggota tubuh. Maka namanya nasuha atau nusuha. Jadi nasuha itu namanya al-a'mal, ya Pak. Semua perbuatan kita. Oh, lon hanale lu buka tepu cuma ku mentang nak ke kau. Berarti kalau tobat lah, Pak. Belum tobat nasuha. Tobat nasuha semuanya, Pak. Memang agak susah. Tapi Imam Al-Ghazali itu di dalam kitab beliau Mukasyafatul Qulub, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, beliau mengatakan la budda bil mudawamah. Mudawamah itu apa? Harus secara kontinu. Sedikit memang berat ya, Pak. Tak istighfar, sedikit ya, Pak. Sedikit ya, Pak. Hari ini satu apa istighfar. Tengok dua apa? Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Tengok datang malam. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, Pak. Tengok datang malam. Coba lihat nanti bedanya apa. Seorang yang banyak beristighfar kepada Allah, coba lihat dengan seorang yang buat maksiat. Ya, aci uro-uronyo kita beta istighfar, bukan mati, bukan mati. Sudah. Besok kita jangan buat maksiat. Coba lihat perbedaannya. Hati akan memberikan sinyal, ya, Pak. Ketika kita berbuat maksiat, su'um memang mendadu tapi Pak, dia susah.
dan gundah, ya Pak. Tapi coba kita beristighfar, kita patuh dan taat kepada Allah, insyaallah diberikan ketenangan jiwa. Jadi beristighfar menteng hendak temayang, ya Pak. Ya. Ini seperti seorang mendengar hadis begini. Barang siapa mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk dalam surga. Tengok menghana temayang dulu ya Pak. Beristighfar menteng ya Pak. Ya. La ilaha illallah dan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nana temayang nangku hana. Maka kata hadis Rasulullah cukup la ilaha illallah masuk dalam surga. Oh hantib. Artinya apa? Kenapa la ilaha illallah itu? Betul nanti dia dimasukkan ke dalam neraka dulu Pak. Itu nan Pak. Ini seperti apa namanya kamu dah malam Pak. Jin hana putih atik ni Pak. Rasulullah SAW itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, falahu sab'atu syafaat. Ada 7 syafaat Rasulullah SAW. Salah satunya apa? Salah satu dari 7. Rasulullah melewati neraka itu dan melihat orang neraka memanggil Rasulullah. Apa panggilan? Ya Muhammad isfa'na ya Muhammad. Mereka kenal Rasulullah apa? Ya Muhammad isfa'na. Rasulullah bertanya, man antum? Kalian siapa? Nahnu man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kami itu adalah kelompok yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa masuk ke dalam neraka, ya Pak? Iya, kami mengucapkan itu saja, temayang dan, ya Pak. Temayang dan, takut dan, teputan. Akhirnya Rasulullah SAW sujud di depan Allah, ya Pak, sujud. Rasulullah minta, ya Allah berikan hak kepada saya untuk berikan syafaat kepada mereka. Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Tidak ya Allah, sebelum engkau berikan hak kepada saya untuk memberikan syafaat kepada mereka, tolong saya ya Allah. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Allah mengatakan, untuk apa kamu bela-bela orang tidak salat? Betul mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi tidak salat, tidak puasa, tidak patuh, dia buat maksiatnya. Akhirnya Rasulullah minta lagi, Pak. Ketika itu Pak, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Saya angkat setelah saya berikan syafaatnya. Ya boleh, angkat kepalamu. Pilihlah orang-orang yang akan kau berikan syafaat. Pilih itu oleh Rasulullah. Apakah kita mau seperti itu? Alah nak pulun tu bang pilih oleh Rasulullah dan baik semayang. Betul baik semayang kita oleh dalam neraka, Pak. Itu kalau di dalam Ahqabah itu apa? Itu Ahqabah itu bahkan sampai puluhan ribu tahun, Pak. Dalam tafsir Al-Qurtubi, satu hikbon itu samanina sanah, 80 tahun. Satu hikbon di dalam neraka. 80 tahun itu belum dikali lagi satu hari 1000 tahun. Berarti 80 tahun kali dengan 365 hari, satu tahun 365 hari. Setelah dikali itu kali lagi 1000, itu baru satu hikbon. Di dalam neraka seorang Ahqabah, hikbon. Bayangkan saja, Mbak. Menyomoh gede dalam neraka, baik temayang. InsyaAllah akan gede, Mbak. Baik temayang, baik bayi tak cukup la ilaha illallah saja. Akan keluar nanti, tetapi setelah Ahqabah. Jadi makanya nanti fungsi kita beristighfar kembali kepada kita juga. Bejo, Pak. Bejo. Tapi ke surga, hana di surga lego. Bejo, ketenangan jiwa itu saja. Maka menyotutah. Cok wudu temayang, du istighfar, Pak. Astagfirullah. Menyoleh utang, istighfar, Pak. Tapi bayi itu mau utang, Pak. Baik kata astagfirullah. Yang kabereh, Pak. Hana bereh lah, Pak. Istighfar itu ketenangan menenangkan jiwa saja dan memberikan solusi, ya Pak. Kan gara-gara ada istighfar utang ada, ya Pak. Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.